kita jangan bikin panik lah. Jangan bikin panik. Setuju. Orang tua, keluarga sama teman-teman. Bukannya apa, soal kepanikan ini saya bilang justru akan membuat kabur atau membuat kita akal sel kita akan berkurang ketika kita ada musibah. Halo Diamania, ketemu lagi dengan saya Ivan Nur Hidayat di podcast Diama. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang ini tuh keren banget kisah dan pengalamannya. Dan di sini dia mau membagikannya ke teman-teman semua. Nah, saat ini saya sudah kedatangan Mas Anggo. Wih, tangan lu. Nah, Mas Anggo ini merupakan senior saya di organisasi di LPM Diama. Nah, kalau boleh tahu angkatan berapa Mas dulu, Mas? Aduh. Lihat KTP dulu jadi malu. Tua banget, apa sudah bau tanah ya? Waduh. Nggak, sebelumnya Perkenalan. buat pemirsa sekalian, teman-teman dari media pers mahasiswa Diama, buat rekan-rekan pers mahasiswa di kampus lain di Jakarta dan Indonesia, untuk para dosen lingkungan aktivitas akademika Profesor Dr. Mustafa Beragama, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi dan Khalayak Umum. Tadi dibilang punya pengalaman. Ya, keren banget. Saya bilang pujian itu membunuh saya pelan-pelan. Tapi let me try to give sebuah informasi lah, beberapa informasi yang dibutuhkan mengenai umur ya, angkatan ya. Ya, angkatan berapa Mas? Nih saya juga kepo nih teman-teman di rumah juga. Angkatan itu angkatan 2000. Wah. Angkatan 2000 itu saya ingat mungkin terakhirnya era-era demo gitu ya, pasca 98. 98. Pasca 98 itu demo terakhir itu demo kenaikan harga BBM. Oh, oke. Ya, sempat ada juga ada di Google gitu, di googling aja dia ada yang menyandera Kapolres Jakarta Selatan gitu. Nah, Mas, maaf motong. Berarti ketika Mas terjun liputan itu udah sebagai pers dari Diama dulu. Iya, sejak bergabung di, saya lupa tahun berapanya, saya lupa. Cuma saya di Diama itu kan di angkatan 3 gitu ya. Tapi secara teman-teman sebaya itu dengan angkatan 1, angkatan 2 itu ya teman-teman sebaya. Sisanya ya senior-senior yang di angkatan 97, 98 dan seterusnya. Itu dan ya selain kuliah juga masuk di Diama juga mulai bertugas dari sisi jurnalistik itu ya, meliput, bikin buletin segala macam, termasuk reportase gitu ya. Oh, ya. Reportase dengan beberapa teman, include waktu itu juga pas demo juga waktu itu, terus kemudian beberapa topik-topik lain lah yang menarik di seputar lingkungan Mustopo gitu. Nah, oke Mas. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu nih angkatan berapa Mas Anggo dan pengalamannya kan baru sedikit aja udah wah bikin pengen tepuk tangan terus. Nah, nah Mas, ini saya mau ngobrolin terkait junior Mas Anggo yang kemarin diamankan oleh pihak polisi. Dan sebenarnya saya juga ada di lapangan, tapi saya tidak diamankan gitu loh. Nah, jadi gini Mas, saya mau tanya dari pengalaman Mas Anggo, itu kenapa sih bisa sampai diamankan gitu kira-kira? Ya, diamankan itu sebenarnya kata yang sudah paling pas ya. Ya. Kalau kata-kata lain misalnya digerebek apa ditangkap gitu menurut saya terlalu konotatif, tapi diamankan itu berarti kan apa ya, dibuat kondisinya menjadi lebih aman gitu ya. Kata diamankan tuh bagus buat pemilihan kata untuk di berita segala macam, saya senang sekali. Nah, melihat itu melihat kejadian yang kemarin tuh yang terkait dengan RUU atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu, saya pikir dari aspek kesiapan saja dan terutama itu di lapangan ya. Iya, Mas. Kita di lapangan itu mesti well prepare. Tapi menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman mengikuti beberapa peristiwa aksi demonstrasi di
berbagai daerah itu kebetulan ya ada beberapa ikut memantau gitu. Apa sih namanya, hal-hal unmaterial gitu yang nggak material gitu, yang nggak fisik itu lebih penting. Yang pertama itu sebelum berangkat itu kita berdoa dulu. Wah, wajib Mas. Yang nggak biasa doa minimal ngebatin bahwa kita masih memiliki orang tua sama keluarga, punya pacar apa segala macam. Terus yang keduanya kita harus menjadikan aktivitas kita dalam hal ini di segi jurnalistik sebagai jurnalis gitu segala macam itu bukan sebagai kewajiban tapi sebagai hobi lah, kesenangan. Kalau kita sudah menganggap itu sebagai hobi atau hal-hal yang kita kita senangi gitu, nanti kesananya itu saat kita melangkah dan ketika ada hal-hal yang unpredictable gitu, itu ya insya Allah nanti akan lancar-lancar saja, termasuk itu ya. Iya Mas. Nah, untuk masuk aspek ke technically gitu tentang apa-apa kebutuhan fisik yang diperlukan ya standar aja ya. Misalnya ID card gitu. Ya. ID card-nya itu jangan dimasukin saku gini atau dibalik ini. Ada beberapa ya entah ya gitu, ada beberapa orang yang yang pertama dia malu. Ya. Malu gitu ya. Malu karena dia wartawan atau dia wartawan baru gitu kan, kadang suka malu kalau ke lapangan tuh. Ya, namanya orang kan kalau di depan orang kalau lagi bertugas sebagai wartawan kan kadang-kadang suka tensin gitu segala macamnya itu. Nah, kadang masih taruh sini atau kadang lupa gitu dipakai. Nah, dalam keadaan situasi lapangan dalam eskalasi massa, saya bilang massa, kerumunan gitu kalau di KBB, kalau tidak salah kerumunan, itu ya kita harus memperlihatkan identitas kita. Oke. Ya, dalam konteks pers mahasiswa meskipun belum menjadi profesi, tapi setidaknya kita patuh terhadap identitas itu. Oke. Terus kemudian baju tugas PDL gitu ya. Baju tugas PDL. Nah, saya punya saran atau punya penilaian itu kayaknya itu PDL-nya diganti dengan warna-warna yang yang mencolok gitu. Karena yang kalau bisa yang tidak seragam dengan jas alma mater dengan mahasiswa untuk membedakan. Oke. Untuk membedakan dengan kerumunan dan rekan-rekan mahasiswa yang ikut di aksi demonstrasi gitu. Atau tulisan persnya itu dibesarkan fontnya gitu ya. Ya, Mas. Nggak tahu ukuran font berapa gitu, cuma nanti mungkin bisa dibesarkan. Pokoknya kita kasih tau lah identitas kita gitu, bahwasannya itu. Kemudian untuk mengenai situasi lapangan saat kerumunan itu menjadi eskalasi, kemudian menjadi bentrokan fisik gitu segala macam ya, banyak hal yang saling terkait kira-kira gitu, nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, Mas, jadi terkait kesiapan sebetulnya rekan-rekan dari Diama pun itu sudah mengikuti SOP-nya mulai dari PDL, terus ID pers kita semua lengkap. Cuman apa mungkin faktor positioning ketika liputan juga itu mempengaruhi, Mas? Ya. Waktu itu posisinya di mana? Maksudnya di tengah jalan kah, di trotoar atau di? Nah, jadi ini buat teman-teman Diama yang sebelumnya nggak tahu bisa nonton di episode pertama itu juga Berti udah menjelaskan, namanya Berti Mas, Berti, itu udah menjelaskan soal posisi dia. Dan untuk posisinya sih sebenarnya dia ada di bagian keamanan justru Mas, di aparat. Nah, akan tetapi ada suatu momen itu aparat sedang mengamankan demonstran dan dia ada di posisi itu. Ada provokator dari aparat yang menyebut bahwa wah, ini ada yang foto-foto nih ketika pengamanan. Nah, dari provokator itu memancing aparat-aparat lain untuk mengecek Berti gitu Mas, sampai akhirnya dia diamankan gitu. Padahal secara teknis lapangan dia atribut lengkap, cuman mungkin blundernya dia ada di situ aja sih Mas. Yang pertama
Saya cuma mau bilang itu sebelum sampai ke situ ya. Ya. Ada pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Wis, mantap. Atau cinta karena biasa gitu. Cinta karena suka dan biasa kira-kira kayak gitu. Nah, Yes. kita harus kenal, suka dan cinta dengan situasi di lapangan, Ya. termasuk instrumen-instrumennya. Kita harus familiar, harus dekat dengan di lapangan itu ada dua kan di kerumunan itu ya. Kalau Iya, Mas. ketika demonstrasi khususnya itu kan polisi sama massa ya. Massa Ya. itu bisa mahasiswa segala macam. Pertama kita harus kenal dulu dengan polisinya. Mungkin buat teman-teman Diama dan teman-teman Ya. pers mahasiswa lain mungkin bisa mulai besok gitu ya, mulai kapan ketika PSBB ini selesai, itu mulai sering mainlah ke Polda Metro Jaya untuk polisi ya, atau ke Penkum TNI, bisa di AD Angkatan Darat, Laut, atau Udara terserah, itu main aja. Kenalan sama bagian humasnya. Kalau di tentara kan penerangan umum Oh. namanya, di Cijantung apa di mana gitu. Nah, kalau polisi di Polda Metro Jaya boleh, nanti main aja ke bagian humasnya. Sana banyak teman-teman dari jurnalis yang sudah menjadi profesi ya, media-media mainstream segala macamnya. Nanti mungkin saya nggak tahu ya, sudah ada belum yang sudah nongkrong di mana di humas di Polda itu, saya nggak tahu. Tapi kalau bisa ya mulai besok main, jadi bisa familiar. Oh, oke, Mas. Bukan hanya familiar muka ya, tapi familiar bahwa itu Diama, bahwa Diama itu ada gitu. Itu pers mahasiswa dari Mustopo atau media X gitu dari Universitas Trisakti, Mercu atau apa gitu. Jadi pengenalan aja, bahwasanya ada toh. Ya. Gitu. Nanti ketika akan di lapangan nanti kan dikasih direction ya, ini ternyata ada anak-anak pers mahasiswa juga gitu. Ya. Dan segala macamnya. Nanti juga akan dikasih beberapa informasi dari bapak-bapak polisi atau bapak dari tentara itu tentang waktu atau timeline misalnya demonstrasi gitu, nanti bisa informasi. Terus ada protokol keamanan keselamatan mungkin, atau siapa aja, terus jumlah masanya segala macam, nanti informasi dari situ. Nah, kalau bicara di lapangan, apalagi dengan kerumunan, itu sangat mustahil kalau kita kan untuk selalu aware bahwasanya itu termasuk bagian yang harus dilindungi atau di bawah rombongan polisi tadi. Tadi kan dibilang kan bahwasanya sudah dekat dengan tim keamanannya polisi gitu ya. Betul, ya. Betul, Mas. Nah, dalam keadaan masa ini kan tahu sendiri, kita kan dalam keadaan itu batu-batu gitu, ada penerbangan, kemudian di sini orang berlarian gitu ya. Kadang kan scrimmage itu kita nggak bisa, kita tingkat aware kita jadi berkurang. Mana kawan mana lawan itu kadang kadang nggak ini. Jadi nggak ngeh lagi. Hal-hal kayak gitu, insiden di aksi demonstrasi gitu segala macam ya wajar-wajar aja. Atau yang suka nonton film Hollywood gitu ya, atau film dokumenter tentang perang-perang di negara-negara konflik seperti di Palestina, di Israel atau di mana gitu ya, bisa dilihat sendiri bahwasanya dalam situasi sudah chaos gitu, scrimmage gitu ya, kita harus menjaga diri kita masing-masing ya, untuk menjaga keamanan bagi kita, bagi jurnalis gitu ya, teman-teman pers mahasiswa juga. Untuk take foto video gitu kan memang dicari yang happening ya, misalnya saat dilempari, polisi dilempari, lagi pakai tameng dilempari ini kan di batu, atau misalnya saat penindakan masanya didekati gitu ya, Mas. apa maksudnya didekati segala macamnya, yaitu kita pertama kita harus lihat kiri kanan dulu, sikon kita, posisi kita aman tidak buat diri kita sendiri nih. Iya, Mas. Nggak usah mikirin orang lain. Kalau di pesawat kan gitu ya, kalau misalnya tekanan kabin rendah kan itu ada oksigen gitu ya. Kita harus pakai dulu, kita harus selamat dulu sebelum ke anak kita yang lain yang gitu. Ya sama aja kayak gini lah. Kita harus lihat ke kiri kanan dulu. Kita menguntungkan nggak buat take foto, video, atau sedang reportase gitu ya. Berarti dalam kata lain
keselamatan itu nomor satu Dan memang ya dan saat sudah lagi puncak-puncaknya, lagi masanya itu yang memang harus dekat dengan rombongan polisinya. Oh, Ini bukan ini ya, ini bukan soal keberpihakan ya, bukan. Tapi dia soal teknis di lapangan aja. Eh, situasi di lapangan itu kan insidentil, itu nggak ada ukurannya, tapi bisa diprediksi poin-poin berdiri di mana, bakal scrimmage bakal crowdednya gimana, bakal apa sih namanya, rusuhnya kapan, atau bakal nanti ada gas air mata segala macam, termasuk jam demo segala macam, itu kan ya, nanti bisa didapat dari jam terbangnya masing-masing. oke. Namanya oknum itu kan bisa terjadi kapan saja kan. Bener Mas. Bisa polisinya, bisa ininya. Saya cuma pengen berpesan bahwasanya kita jangan selalu polisi itu oknum. Saya ini cuma berpesan aja, jangan semua jadi, bahwasanya di sebaliknya di kerumunan itu juga oknum juga banyak. Benar. Iya, banyak juga. Ya kalau bicara pengalaman dulu waktu ikut demo dan atau meliput demo, itu memang awalnya memang ya, sorry to say, itu ya awalnya dari kerumunan. Lebih khusus dari teman-teman remaja, anak-anak tanggung. Nah, Mas, ini menarik banget, Mas. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang pernah ikut meliput aksi, itu biasanya ricuh itu mulai jam 6 sore. Iya. Dan kemarin itu 12:30 di wilayah Istana Negara itu udah ricuh, Mas. Ini ada pergeseran euforia demonstrasi kah atau gimana, Mas? Mengenai jam aksi demonstrasi, nanti mohon diralat ya. Saya takut lupa itu. Terakhir itu kalau tidak salah umumnya itu jam 18. Ya. Jam aksi dari kepolisian ya, dari surat izin untuk melakukan aksi demonstrasi itu biasanya jam 18. Terus kemudian diberikan waktu biasanya itu molor-molor itu 1 until 2 hours gitulah, sampai jam 9. Jam 9 malam. Iya. Wah. Nah, setelahnya baru bahasanya belum penindakan sih bahasanya, menghalau lah. Menghalau, meminta pulang, itu sudah dilakukan sejak jam batas waktu deadline demonstrasi sudah selesai, sudah dikasih tahu, nanti baru sisanya menghalau segala macam. Ya, Nah, ya. kalau tadi bicaranya kemarin waktu itu siang, Jam 12:30, Mas. 12:30 siang, Iya. ya itu saya yakin tuh karena tersulut oleh situasi di lapangan. Tersulut emosi di situasi di lapangan. Saya yakin tuh karena dilempari atau apa gitu lah. Iya. Semacam. Benar. Saya yakin banget itu karena apa ya? Ini bukan bicara oknum ya, orang polisinya bener itu ya selalu bertugas di balik ini, selalu bertugas Tameng, meskipun dia punya senjata, tameng segala macam gitu ya. Itu selalu bertugas ya berdiri saja. Diri aja gitu, cuma menghalau-halau aja gitu, suruh ya harap tertib segala macam itu ya itu aja. Nah, kecuali kalau batu gitu ya gini aja lah, kalau kita dilemparin batu gitu ya. Ya pertama kita harus sabar gitu. Tapi lama-lama ya makanya itu seperti intro tadi saya bilang bahwasanya ini kita itu bersahabat lah dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara segala macam. Yeah. Jadi itu menurut saya faktor terprovokasi lah. Terprovokasi. Nah, oke Mas. Ini makin kesini makin menarik nih cerita bareng Mas Anggo. Ya keren banget nih Mas. Nah mungkin imbauan buat para jurnalis khususnya pemula nih Mas untuk aksi mungkin besok atau ya ketika ada aksi harusnya kayak gimana sih Mas imbauan? Kalau ada 2 hal yang saya lihat ya. Kalau poin pertama itu kalau semua detail dipersiapkan itu plusnya keselamatan, keamanan dan segala macamnya itu akan baik ya. Yeah. Cuma yang minusnya itu kita akan mengurangi keluasan di lapangannya, mengurangi nilai dari pengalaman yang didapat. Iya Mas. Pengalaman jurnalis itu yang paling
banyak didapat tuh justru saat-saat musibah. Maksudnya saat-saat ada peristiwa atau Bener musibah. banget Mas. Ini maaf kalau motong, Iya. tapi emang bener banget Mas. Iya. Pengalaman kemarin itu setelah peristiwa penahanan dari rekan Diama dan beberapa jurnalis lainnya, itu mungkin pengalaman yang nggak bisa didapat di kelas Mas. Iya, Nah iya. itu wah Iya. bersyukur juga sih. Makanya gurunya jurnalis itu sebenarnya bukan dosen ilmu komunikasi dan segala macam yang paling hebat, cuma ya dosennya itu di lapangannya. Nah, untuk yang untuk yang baru-baru gitu ya. Ya, Mas. Ya plusnya tadi kalau dipersiapkan baik kita akan kurang luas, kurang pengalaman ya. Minusnya itu yaitu nah bagi yang masih takut atau misalnya cewek-cewek gitu ya yang gitu kan ada kita kan nggak bisa harus cowok harus berani Iya. cewek harus biasanya takut nggak gitu ya, itu namanya nanti gender. Cuma minimal gini aja lah, kalau ada tugas-tugas yang kira-kira di daerah bencana atau di daerah yang agak rawan kira-kira gitu, kita kasih tahu pertama orang tua dulu, yang terdekat orang tua. Iya Mas. Orang tua. Atau misalnya kalau tidak mau orang tua cemas gitu ya, biasanya kan suka gitu ya, ke keluarga terdekat kita aja. Iya. Intinya ada bagian keluarga kita Iya, yang bagian keluarga mengetahui ya, gitu ya, bagian Mas, ya. keluarga gitu. Oke Mas. Terus karena kan persiapan juga misalkan alat komunikasi kita tidak berjalan. Ya. Misalnya hilang, rusak atau kecopetan gitu. Hal-hal kayak gitu di kerumunan sering terjadi, atau misalnya di daerah-daerah nanti misalnya dapat tugas gitu, misalnya di daerah-daerah pelosok atau daerah konflik gitu ya, yang nggak ada sinyal segala macam, itu penting itu. Oh. Jadi kita itu keluarga terdekat, terus kemudian dari media kita berpayung gitu, jadi misalnya kepada pimpinan umum atau pemimpin redaksi dari Diama atau pimpinan dari masing-masing itu media pers mahasiswanya, laporan aja mau kemana. Ya. Sebelum saat eskalasi massa memuncak itu laporan aja, wah ini udah mulai gini nih. Oh, gitu. iya Mas. Yang penting gini, memberikan informasi, dan yang kedua kita jangan bikin panik lah. Jangan bikin panik. Setuju, orang tua, keluarga sama teman-teman. Bukannya apa, soal kepanikan ini saya bilang justru akan membuat kabur atau membuat akal sel kita akan berkurang ketika kita ada musibah. Oh, iya Mas. Gitu. Jadi ya kayak kemarin tuh ya, soal yang misalnya ada viral gitu ya, beberapa Mas. teman-teman tuh ya setelah hilang segala macam ya, akhirnya ada di media-media mainstream itu, di online segala macam. Saya cuma bisa bilang untuk masalah kasus kehilangan itu di polisi itu 1 sampai 3 kali 24 jam baru dinyatakan hilang. Itu ya. Kalau itu nanti persisnya nanti kasih tahu ya, untuk rule terkininya nanti saya kurang tahu. Pokoknya seingat saya 1 sampai 3 kali 24 jam tuh statusnya baru hilang. Baru kita bikin LP, bikin laporan polisi lah gitu, segala macam. Oke, Mas. Kayaknya ini udah panjang banget, tapi saya sebenarnya masih pengen, tapi karena durasinya kita mungkin akhiri untuk obrolan saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak banget nih karena Mas Anggo udah menyempatkan hadir untuk berbicara dan berdiskusi dengan saya, dan Mas Anggo juga salah satu senior yang mengawal Berti sampai aman di rumah gitu Mas. Ini keren banget, dan terima kasih juga untuk seluruh senior dan rekan-rekan Diama serta pengurus dan teman-teman kampus, orang tua, dan pokoknya seluruh pihak yang terlibat. Itu saya ucapkan terima kasih, dan intinya ini bisa dijadiin pelajaran yang berharga banget Mas. Gitu Mas. Ya, saya sebenarnya malu nih. Wah, karena kenapa Mas? apa sih namanya? Di antara senior lain ya saya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Wah. Hanya remah-remah gorengan. Bisa aja nih Mas. Tapi yang Merendah penting gini untuk aja, meroket. pesan saya gini aja. Oke, Apa siap, sih Mas. namanya? Guru terbesar itu di lapangan. Oke, Rajin-rajin setuju, Mas. aja untuk sering ke lapangan, karena itu ilmunya dari sana. Terima kasih banyak. Oke, segitu aja ya teman-teman Diamania. Nantikan episode ketiga dan seterusnya, dan pasti pembahasannya bakalan seru banget. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seluruh media sosial Diama. Oke? Sampai jumpa.